Pada suatu hari yang cerah, ditampilkan dua sahabat sedang bersantai bersama. Di tengah keheningan, mendadak salah satu dari mereka menanyakan tentang kesungguhan yang menimbulkan kebingungan. Lalu, saat pertanyaan dipastikan, tiba-tiba para petugas datang. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, melepaskan dendam bukan berarti kalah, tapi suatu pilihan damai daripada terluka berkali-kali. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Silent Planet, sebuah film yang rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Jeffrey St. Jules, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya berpengalaman. Berkisah tentang daripada penasaran, mari kita langsung saksikan. Dan jangan lupa kopi disiapkan. Film dibuka dengan menampilkan sebuah ungkapan dari kitab Oean yang mana jika diartikan, dan mereka naik ke dalam keheningan di puncak dunia, di mana satu-satunya yang bisa mereka dengar hanya diri mereka sendiri. Entah apa maksudnya, tapi saya yakin akan terungkap di akhir video. Kemudian ditampilkan berita-berita tentang penangkapan satu lagi teroris manusia. Lalu di tempat lain, di sebuah wilayah tandus, terlihat puncak bersalju dan pegunungan gersang. Seorang pria tua memakai masker oksigen. Dia memasuki gua untuk menambang mineral-mineral pada dinding. Setelah terkumpul, pria itu pun menggunakan mesin untuk meluncurkan mineral-mineral itu ke langit menuju ke tujuan yang tidak diketahui. Beberapa waktu kemudian, si pria terlihat berada dalam camp, atau mereka menyebutnya habitat. Ya, terungkap bahwa Pak Tua berada di planet lain. Pak Tua makan malam sembari menyaksikan rekaman drama, di mana dalam drama tersebut ditampilkan pasutri yang sedang berbincang hangat. Pasangan itu bernama Theo dan Mona. Pada suatu adegan dalam rekaman, Mona menyemangati Theo agar lebih berani berpetualang dan menyarankan Mars. Pak Tua kemudian menari sendirian, sembari mendengar musik yang menggema di habitat. Ia sangat merindukan pulang ke bumi, berharap bisa bertemu lagi dengan sang istri. Hari yang dijalani Pak Tua selalu sama, yaitu hari-hari bekerja dan bertahan hidup, serta mengenang kehidupannya yang dulu. Tapi usia dan sakit tak bisa dihindari, apalagi kesendirian yang bikin berhalusinasi. Pada suatu kali, Pak Tua bahkan sempat batuk darah, menandakan kondisinya yang sudah parah. Keesokan harinya, Pak Tua terbangun saat alarm terbunyi. Bersamaan dengan itu, chip di dadanya berkedip merah serta berbunyi juga. Jadi alat itu berfungsi untuk memantau kesehatan. Pada suatu momen, Pak Tua membaca buku panduannya dan ternyata hal ini telah sering dilakukan sehingga benar-benar paham. Lalu Pak Tua pun memberanikan diri untuk mencabut chip itu dengan paksa, sehingga alarm tak lagi mengusiknya dan mendadak terjadi gangguan listrik. I'm alive. Beberapa hari kemudian, saat bekerja, Pak Tua melihat habitat lain yang mendarat tak jauh dari lokasinya. Menggunakan teropong, Pak Tua melihat seorang gadis keluar lalu masuk lagi ke dalam habitat. Karena penasaran, Pak Tua pun mendekat secara diam-diam dan menguping pembicaraan gadis itu yang ternyata tentang pertimbangan untuk melakukan eksekusi. Take care of what? Killing him. Malamnya, Pak Tua merasa sangat terganggu dengan kata eksekusi. Jadi ia pun diam-diam menyelinap masuk ke habitat si gadis dan mencuri jurnalnya. Saat kembali ke habitat sendiri, Pak Tua menemukan foto gadis bersama alien. Adegan kemudian menampilkan mimpi di mana gadis kecil dibimbing oleh alien baik hati, tapi tiba-tiba dihabisi oleh tentara. Ya, ternyata itu adalah mimpi buruk si gadis yang segera membuatnya terbangun dan mengingat kembali peristiwa traumatis. Don't move! Kini cerita ditampilkan dari POV si gadis yang diketahui bernama Naya. Jadi pas awal mendarat, Naya tidak terlalu mendengarkan penjelasan dari AI-nya, Jenny, sehingga keluar tanpa masker dan hanya bertahan beberapa detik di luar akibat sesak nafas.
Kok ada oksigen, Bang? Kok ada gravitasi, Bang? Oke, jadi sebagai informasi, di planet koloni yang berkode 384 ini terdapat oksigen, tapi sangat tipis. Oleh karena itu, manusia hanya bertahan di luar selama beberapa detik saja tanpa masker. Untuk gravitasinya, planet 384 ini mirip-mirip dengan bumi, jadi manusia nggak bakalan melayang. Lanjut, AI Jenny menjelaskan bahwa tubuh Naya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, jadi sebaiknya tetap mengenakan masker oksigen. AI itu juga terus mengingatkan Naya untuk makan dan tetap waspada. Saat Naya menulis jurnalnya, AI itu tiba-tiba mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa tahanan sebelum Naya masih hidup, tapi satelit mereka masih belum menerima kiriman tambang dari gua. The previous prisoner appears to be alive. Naya bertanya apakah harus mengeksekusi tahanan itu, tapi AI-nya mengatakan tidak perlu karena diperkirakan usia si tahanan lain sudah tidak lama. Sebaiknya menjauh saja demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, si tahanan pria yang dimaksud tentu saja Pak Tua. Jadi saat malam Pak Tua menyelinap ke habitat, Naya sebenarnya tahu, tapi tidak bertindak. Keesokan harinya, keduanya bekerja di tambang yang sama. Suasana agak canggung karena keduanya saling waspada sehingga sebisa mungkin menghindari percakapan. Saat kembali ke habitat, Naya mengetahui bahwa jurnalnya hilang. Jenny memberitahu bahwa jurnal itu diambil oleh Pak Tua. Merasa marah, Naya segera mendatangi habitat Pak Tua dan memergokinya sedang membaca. Ia pun mengancam sambil meminta kembali bukunya. Where is it? Setelah mendapatkan bukunya kembali, Naya pergi sambil memperingatkan Pak Tua untuk tidak menyelinap ke habitatnya lagi. Setelah Naya pergi, Pak Tua bukannya takut, tapi merasa lega karena ternyata Naya tidak mengeksekusinya. Beberapa waktu kemudian, Pak Tua mendatangi habitat Naya yang mana membuat gadis itu marah dan segera menyiapkan senjata. Setelah membuka pintu, Naya mengingatkan Pak Tua tentang ancaman sebelumnya, tapi bukannya mundur, Pak Tua malah meminta maaf karena sebelumnya mencuri buku harian. Pak Tua pun mencoba mengajak Naya berbicara. Sayangnya Naya jelas-jelas tidak tertarik dan mulai masuk kembali ke dalam. Okay, it was nice talking to you. Theodore! What? Pak Tua pun buru-buru memperkenalkan diri sebagai Theo. Hal itu sempat membuat Naya berhenti sejenak. Lalu ketika Theo bertanya nama Naya, gadis itu malah menjawab bahwa namanya juga Theo dan segera menutup pintu. Theodore's my name too. Keesokan harinya saat bekerja, keduanya sama-sama mengirim hasil tambang ke satelit yang mana akan dibawa ke bumi. Mereka sempat bertukar kata. Theo menanyakan tentang apa yang dilakukan manusia bumi dengan mineral-mineral itu. Naya tidak peduli, tapi kali ini gadis itu sudi memberikan namanya. Naya. Pagi berikutnya, saat keluar dari habitat, Naya menemukan secarik catatan yang tertempel di mesin. Ternyata dari Theo yang mengundang makan malam bersama. Theo menegaskan tidak ada unsur romantis di sini karena telah menikah dan tidak berniat menambah. Setelah itu, Naya bekerja di gua sepanjang hari. Sepulangnya, Naya kembali ke habitat dan bertanya pada Jenny tentang Theo. Dia penasaran tentang apa yang membuat Pak Tua itu dikirim ke planet 384. Sayangnya, Jenny tidak punya informasi spesifik, lalu menyebut kejahatan-kejahatan apa saja yang membuat seseorang dikirim ke 384, yaitu pembunuhan, terorisme, dan pengkhianatan. Sementara itu, Theo bersiap-siap menghidangkan makan malam. Dia menata meja sambil bernyanyi dan menari. Tak lama kemudian, akhirnya Naya datang. Theo menyambutnya dengan semangat, seolah-olah sedang menantikan orang lain yang lebih spesial. Hey, welcome. Saat minum bersama, Theo bercerita tentang gas misterius yang selalu mengawasi mereka. Gas itu tidak berbahaya, hanya melayang-layang dan memiliki efek yang sulit dijelaskan. Kemudian Theo menyebut bahwa buku harian Naya ditulis dalam bahasa kaum Oyan. Naya kemudian mengungkapkan bahwa ibunya adalah salah satu kaum Oyan. Jadi saat masih bayi, Naya ditemukan terdampar di pantai dan salah satu kaum Oyan memutuskan untuk merawatnya. Theo mencoba mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Oyan, lalu mereka berbicara tentang tempat tinggal Naya di bumi dan juga tentang istri Theo. Naya sempat bertanya tentang kejahatan yang Theo lakukan, tapi belum sempat menjelaskan. Theo tiba-tiba tersedak dan segera mengkonsumsi air.
Untuk lebih menenangkan, Theo membagikan daun senang kepada Naya sekaligus menjelaskan bahwa dulunya ia membawa daun itu untuk mengurangi rasa sakit di punggung. Karena tidak terpakai, dia mempersilahkan Naya mengkonsumsi, lalu menjelaskan bahwa dirinya dijebak sehingga menjadi pelaku pembunuhan, padahal Theo tidak mengenal orang itu. Maksudnya tidak benar-benar mengenal, hanya salah satu klien. I was framed. Saat Theo bertanya tentang Naya, Naya menjawab kalau dia dituduh melakukan pengkhianatan. Ceritanya, Naya itu pernah mencoba mengeksekusi Perdana Menteri, tapi rekannya ternyata adalah polisi yang menyamar. Sesaat kemudian, Naya izin ke toilet dan di sana ia terkenang kembali momen saat ditangkap. Setelah itu, Naya melihat Theo tampak gelisah. Saat Naya bertanya apakah semuanya baik-baik saja, Theo bilang bahwa berinteraksi dengan manusia lain membuatnya mengingat banyak hal, termasuk memiliki seekor anjing bernama Patch. Lalu patua itu mulai meragukan jati dirinya sendiri. Dia takut kalau semua yang dia tahu hanyalah cerita yang diciptakan di kepalanya. Theo lalu menyebut Laut Hitam tempat asal Naya. Dia mengingat Laut Hitam benar-benar hitam, bukan seperti laut pada umumnya, padahal tidak demikian. Naya menyarankan agar mereka melanjutkan pembicaraannya besok saat Theo sudah sepenuhnya sadar, tapi Theo sendiri malah terus bertanya tentang buku harian. Hal ini membuat Naya marah dan hendak pergi. Theo pun keluar mengambil air untuk membuat teh, dan di saat yang sama gas misterius muncul sambil berbisik. Dalam kilas balik, terlihat istri Theo bernama Mona berdiri di dekat jendela. Theo ada di dalam rumah menatapnya, lalu mengambil pistol dan menjauh dari jendela. Di masa kini, Theo panik dan kembali masuk ke habitat. Naya mencoba menenangkan, menyuruhnya menarik nafas dalam-dalam. Theo lalu memberitahu bahwa namanya adalah Theo, padahal kan sebelumnya sudah. Dia kemudian mengaku tidak ingin menjadi diri yang dulu dan ingin melupakannya. I didn't want to be who I was. I wanted to forget who I was. Tak lama setelah itu, Theo mulai bertanya tentang Naya. Naya mulai merasa tidak nyaman, apalagi Theo langsung bertanya tentang keluarga. Pak tua itu kemudian membawa teh dan duduk di samping Naya sembari mereka menonton TV bersama. Beberapa saat kemudian, Naya bersiap pulang. Sebelum gadis itu keluar, Theo mengungkapkan nama lengkapnya, bukan Theo, tapi Nathan Flanagan. Naya pun terdiam dan ekspresinya berubah jadi waspada. I'm pretty sure it's Nathan Flanagan. Saat berjalan kembali ke habitat, kilasan-kilasan ingatan muncul di benak Naya secara bersamaan. Gadis itu teringat akan sang ibu yang dihabisi saat penyerbuan. Salah satu tentara yang menembak ternyata memiliki nama yang sama, Nathan Flanagan. Naya bertanya ke Jenny apakah pengakuan Theo tentang nama Nathan adalah benar. Sayangnya lagi-lagi AI itu mengaku tidak punya informasi apapun termasuk tentang Nathan Flanagan. Keesokan harinya, Naya menjadi lebih ramah, mungkin karena kasihan, jadi dia menyapa Theo dengan memanggilnya Nathan serta mengundangnya makan bersama malam ini. Theo senang sekali, jadi dengan penuh sukacita menerima ajakan itu, lalu mereka berdua pun mulai bekerja. Malamnya, Theo memenuhi undangan membawakan buah sebagai hadiah. Sebagai balasan, Naya menunjukkan foto kampung halaman karena sebelumnya Theo sempat mengungkapkan kerinduannya pada bumi. Salah satu dari foto adalah kamp pengungsian. Naya berharap ada yang bisa memicu ingatan Theo, terutama tentang perang dan kematian keluarganya. Tapi Theo hanya melihat foto-foto itu dengan tatapan kosong, tidak merasakan apapun dan mengaku lupa. It's near where my family died. I said I wasn't there. Saat Naya mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan lebih pribadi, Theo tampak jelas merasa tidak nyaman. Naya bertanya apakah Theo pernah menjadi tentara, juga bertanya apakah yang Theo habisi adalah selingkuhan istrinya. Meskipun Theo mengaku pusing, Naya terus mendesak, berusaha keras membuat Theo mengingat, sehingga Theo mengaku lagi sebagai Theo. Semakin Theo menutup diri, semakin Naya memaksa, sampai akhirnya Theo mendorong gadis itu lalu keluar. Are you a mass murderer? No! Beberapa saat kemudian, Naya merasakan gas misterius mendekat ke habitatnya. Saat gas itu mengelilingi, Naya mulai mendengar suara-suara para tentara di masa lalu, gema perang dan trauma. Remember what you are.
Kelelahan, Naya kembali masuk ke habitatnya. Sementara itu, Theo berada di habitatnya sendiri, tenggelam dalam kegelisahan. Patua itu berusaha keras meyakinkan diri bahwa dia bukan orang yang dituduh Naya. Kemudian, dalam pikirannya, Mona muncul mendorong agar menghabisi Naya. There's only one option here, Theo, and you know it. Kembali ke Naya yang sedang termenung di habitat, hasrat balas dendamnya kembali menyala. Tiba-tiba ia mendengar suara di luar, mengira Theo sudah kembali. Naya buru-buru keluar untuk menghadapi, tapi langsung diserang sebelum sempat bertindak. Naya teringat kembali momen ketika bersama sahabat, lalu terbangun dan melihat Theo berdiri di atasnya sambil memegang alat pemecah batu. Theo mencoba menjelaskan, tapi Naya langsung kabur ke habitatnya dan Theo pun segera mengejar. Di dalam, Naya bersiap dengan pisau di tangan. Theo kembali berusaha membela diri, tapi Naya sudah tak mau mendengar lagi, menuduh Theo sebagai penjahat perang yang bertanggung jawab atas pemusnahan kelompok Oyan tak berdosa. Naya mengklaim bahwa gas misterius yang memberitahunya kebenaran. Theo yang terkejut kembali teringat akan Mona berdiri di dekat jendela. Dia ingat pernah merasa ada seseorang di luar. Pada saat yang sama, Naya juga dihantui bayangan sang ibu, alien yang ditembak mati. Theo kemudian menyangkal semua tuduhan dan mendorong Naya. That's enough! You're not gonna mess with my head! Naya meraih sekop dan menyerang Theo, lalu kabur keluar dan menghilang di alam liar. Theo mencoba mengejar lagi, tapi Naya sudah terlalu jauh. Di ruang terbuka tanpa masker, udara tipis membuat Naya sesak. Sementara di dalam habitat, gas misterius kembali datang dan kali ini lebih pekat, membuat ingatan Theo kembali. Dalam ingatan itu, Theo mengambil sebuah pisau di laci, berjalan menuju kamar tempat Mona melakukan perselingkuhan. Di masa kini, Theo akhirnya mulai mencari keberadaan Naya. Naya sendiri kini mencapai habitat tahanan lain dan berhasil masuk. Di dalam, apa yang dilihat gadis itu membuatnya merinding. Kerangka manusia yang tergantung di langit-langit. Kemudian Naya mendengar suara Theo. Gadis itu pun segera keluar dari tempat persembunyian untuk melancarkan serangan. Theo segera tumbang. Patua itu berdarah dan linglung, lalu segera dipukuli lagi dan lagi. Di saat yang sama, ada sesuatu yang retak di dalam diri Theo, lalu sebuah ingatan muncul yang mengungkap semuanya. Theo melihat dirinya sendiri menghabisi Mona akibat amarah akan pengkhianatan. Sementara itu, Naya masih terus menyerang, menuntut jawaban tentang apa yang telah Theo lakukan terhadap keluarganya. Pada akhirnya, Naya keluar dari habitat itu. Di dalam habitat yang ditinggalkan, pada dinding-dindingnya tertulis kalimat mengerikan yang pernah diucapkan prajurit yang menghabisi keluarga Naya saat perang, yaitu mereka semua pantas mati, plus sebuah nama yaitu Vermin. Kembali ke habitatnya, Naya duduk dalam kondisi terluka dan lelah. Jenny mencoba bertanya, tapi segera Naya menghancurkan AI itu. Beberapa saat kemudian, ia menyeret tubuh Theo ke habitatnya dengan bantuan loader. Malam itu, dia membuka buku harian dan melihat nama Nathan Flanagan tertulis berulang kali di hampir setiap halaman. Saat gas alien merayap mendekati habitat, gas itu membangkitkan suara-suara dari masa lalu, suaranya sendiri, suara sang ibu, yang mana membuat Naya menangis, marah, haus balas dendam, dan begitu terluka. Naya kembali mendatangi Theo dan menuntutnya. Gadis itu menunjukkan semua kebohongan Theo, mulai dari tak pernah ke Laut Hitam, sampai beberapa kalimat bahasa Oyan yang ternyata dipelajari dari tetangga. Naya sadar, tetangga itulah yang berselingkuh dengan Mona. Ya, ternyata Theo bukan Nathan, dia hanya pura-pura menjadi Nathan setelah membaca nama itu di buku harian Naya.
Naya pun merasa hancur karena gagal dan berandai-andai jika tidak tertangkap, dia pasti akan melakukan balas dendam terhadap pemerintah. Ya, gadis itu ingin terbebas dari sistem. Theo kemudian menawarkan solusi, menyarankan agar Naya memindahkan chip pemantaunya ke Theo. Jadi jika alat itu terhubung dengan Theo dan meninggal, maka sistem akan menganggap Naya sudah meninggal juga. Dengan begitu, Naya akan mendapat kebebasan, tidak ada kerja paksa, dan tidak ada pengawasan lagi. Naya pun setuju dan segera memulai pembedahan, melepas chip dan memindahkannya ke Theo. Film pun ditutup dengan menampilkan keesokan harinya, Theo telah menghembuskan nafas terakhir. Setelah menutupi tubuh Pak Tua, Naya melangkah ke daratan kosong dan kini dia telah menjadi orang yang benar-benar bebas dari kerja paksa, pengawasan, dan mungkin dia akan merencanakan sesuatu untuk kembali ke bumi. Dan tamat. Saya pikir film fiksi ilmiah psikologis ini patut diapresiasi karena mampu memadukan suasana sunyi nan mencekam dengan konflik eksistensial yang mendalam. Melalui Theo dan Naya, penonton diajak menyelami trauma, identitas, dan keinginan untuk bebas di tengah sistem pengawasan ketat, sementara sentuhan elemen gas misterius, AI, hingga latar sosial kaum Oyan memperkaya lapisan cerita, menjadikan tontonan distopian yang tidak hanya menegangkan, tapi juga meninggalkan pertanyaan filosofis yang membekas setelah film berakhir. Di planet bumi terjadi ketegangan sosial akibat kehadiran kaum alien yang disebut Oyan. Mereka adalah makhluk ekstraterestrial yang datang dengan niat damai, namun kehadiran mereka ternyata membawa dampak negatif bagi sebagian manusia sehingga memicu gesekan sosial dan konflik internal. Latar belakang ini memperkaya situasi emosional dalam cerita, terutama dalam memahami mengapa Naya yang dibesarkan oleh Oyan merasa terasing sekaligus trauma dengan masa lalunya. Kalimat dalam kitab Oyan di awal berbunyi, dan mereka naik ke dalam keheningan di puncak dunia, di mana satu-satunya yang bisa mereka dengar hanyalah diri mereka sendiri. Saya pikir ini menyiratkan bahwa keheningan di planet terpencil itu bukan sekedar sunyi secara fisik, tetapi ruang di mana manusia terpaksa menghadapi suara hatinya sendiri tanpa gangguan apapun. Melalui kesendirian dan keterasingan inilah, Theo dan Naya dipaksa berhadapan dengan luka, dendam, dan keraguan mereka, sehingga kutipan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan sejati hanya mungkin tercapai jika seseorang berani mendengar, menerima, dan memaafkan isi hati yang paling dalam, meski itu terasa menyakitkan. Detail menarik lain yaitu teknologi hiburan yang canggih. Jadi meskipun status dua karakter utama ini adalah tahanan, mereka masih mendapat hiburan meskipun terbatas. Theo menggunakan sebuah perangkat yang disebut V8. Sekilas memang terlihat seperti rekaman, tapi sebenarnya perangkat tersebut mampu menghasilkan suatu acara dengan otomatis melalui AI. Jadi kesamaan nama Theo dan istrinya, Mona, bukanlah suatu kebetulan, melainkan karena Theo telah memprogramnya demikian. Ya, Theo menciptakan sebuah drama yang menceritakan tentang impiannya bersama sang istri. Di sisi lain, Naya memiliki asisten pribadi berbasis AI bernama Jenny, yang sering dianggap kurang membantu secara emosional, tetapi terus memberikan informasi penting yang membantunya bertahan hidup di lingkungan asing. Sebelumnya, saya sebut terbatas, karena masing-masing perangkat ini memiliki keterbatasan dalam menghibur. V8 hanya bisa menampilkan drama di waktu-waktu tertentu, sementara Jenny akan melayani curhat, tapi hanya merespon beberapa kali saja dalam sehari. Ini juga menjadi salah satu aspek menarik menurut saya. Keberadaan gas alien berwarna ungu keping-pingan atau pink keungu-unguan yang secara halus disebut memiliki efek psikologis yang kuat. Gas misterius ini ternyata bukan sekedar fenomena alam biasa, melainkan memiliki semacam kesadaran yang dapat memperparah kondisi mental penghuni, mengintensifkan trauma masa lalu mereka, serta memicu halusinasi pikiran negatif. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Theo dan Naya terus dihantui oleh ingatan buruk secara terus-menerus. Menurut saya, secara keseluruhan, film ini menghadirkan makna mendalam tentang kesunyian yang bukan hanya sebatas ruang fisik, tetapi juga ruang batin yang penuh dengan gema rasa bersalah, trauma, dan penyesalan. Dalam keheningan planet tandus itu, Theo dan Naya dipaksa berhadapan dengan bagian terdalam dari diri mereka yang selama ini berusaha dikubur. Oleh karena itu, film ini mengingatkan penonton bahwa ketika manusia benar-benar terisolasi, satu-satunya suara yang terdengar paling lantang adalah suara hati sendiri.
Selain itu, kisah ini juga memuat pesan moral yang kuat tentang bahaya memelihara dendam. Melalui Naya, kita melihat bagaimana luka masa lalu dan kerinduan untuk membalas bisa menutup pintu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Gas misterius berwarna ungu yang muncul berulang kali menjadi simbol bagaimana pikiran manusia bisa diracuni oleh kebencian yang terus dipelihara. Akibatnya, rasa benci membuat Naya gagal melihat siapa Theo sebenarnya hingga semua jadi sia-sia. Dengan demikian, film ini menegaskan bahwa membebaskan diri dari dendam adalah salah satu bentuk kemenangan terbesar yang tidak selalu terlihat di permukaan. Lebih jauh lagi, ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari perjalanan kedua tokoh ini. Melalui konflik, penyesalan, hingga pengorbanan di akhir, penonton diajak memahami bahwa pengampunan seringkali bukan demi orang lain, tetapi demi meredakan beban diri sendiri. Kebebasan sejati tidak hanya tentang lolos dari sistem penindasan atau pengawasan, melainkan juga tentang membebaskan diri dari bayang-bayang kesalahan dan rasa takut yang membelenggu pikiran. Karena itulah, film ini layak diingat sebagai pengingat halus bahwa di balik sunyi selalu ada ruang untuk menemukan damai, meski jalannya penuh luka. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!